ayat 184. فَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ. Satu ayat lagi, ayat 175. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع. صدق الله العظيم. Ayat dari surat Ali Imran mulai ayat 179 sampai ayat 185. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita di bulan ini. Dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kekurangan ilmu ataupun karena kondisi masing-masing, mudah-mudahan Allah mengampuninya dari kesalahan bacaan kita. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang gemar membacanya, kemudian kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar, ingin mampu mengamalkannya, ingin terus menikmatinya, dan pada saatnya dengan penuh keyakinan kita menyampaikan kepada orang-orang yang di sekeliling kita untuk mensiarkan, mendakwahkan. Ingat Bapak Ibu, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran adalah tugas pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau tugasnya adalah mensucikan jiwa-jiwa yang kotor dengan cara memberikan informasi yang benar dan menunjuki ke jalan yang benar dengan membaca Alkitab secara keseluruhan dan kemudian memberikan contoh teladan. Wa yu'allimul kitaba wa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk tahu dibacakan ayat-ayat Allah oleh Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi sudah tidak ada, tapi kita punya teman kita yang sudah Islam, sudah Muslim, bisa baca Quran. Kita minta dibacakan. Jangan nunggu mati, Bu, dibacakan Al-Quran. Sekarang kan kita kalau sudah mati dibacakan. Kerhirupna tara maca Quran. Punya. Nah, pada dibacakan. Nah, ya.
Kemudian setelahnya dibacakan Al-Quran oleh Kangjeng Nabi, kemudian Kangjeng Nabi dibacakan kepada sahabat, terus turun tabiin kepada kita, termasuk digigirin orang sadayana, aya nulis bisa maca Al-Quran, sok kita baca, caroge kita baca, sok akan baca, iya abdi keur pusing, dibacakan Al-Quran, bisi pas paeh keur ngadengikeun Al-Quran, caroge keur pusing, sok ku ibu dibaca. Ya, jadi macakeun Yasin teh kudu keur hirmu ya, sabab dina eta ayat disebutkan yang pitunjuk ke marane dan pitunjuk ke paeh gitu punya. Nah, itu jelas ya. Terus berikutnya setelah dibacakan Al-Quran kemudian sok atuh akang sing cager maca heula syahadat, kemudian sholawat, terus sholat kan gitu. Nah, cager terus puasa terus berangakan baik intinya. Nah, itu ya. Ku ayeuna geus puasa dalam 7 poe calager. Alhamdulillah. Makin sehat atau makin tidak sehat? Berat badan menurun atau bertambah? Ya. Berikutnya adalah kita harus paham bahwa Rasulullah juga setelahnya membacakan kemudian beliau kita mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dan tadi yang disebut dalam bulan Ramadan sangat dianjurkan oleh Allah. Sucikan jiwa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tetapi jampe menyucikan jiwa. Lebih utama lagi setelah sholat witir dibaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tetapi mensucikan jiwa. Dan Rasulullah memberikan contohnya dan memberikan ayat-ayat dan dalilnya. Ya, wal hikmah ya, disebutkan di situ memberikan contoh juga dengan mau'izatul hasanah. Insya Allah. Kita harus punya kesadaran Bu bahwa yang namanya ngaji, baca Quran semuanya adalah mengikuti Rasul. Kalau tidak ada contohnya montong lain duren montong teh ulah itu punya ngeblong 40 poe nyata puasa mutih bercontoh nah tapi tidak usah ditaruh deh ibu menyebut menuju naon mutih yang naon yang gaduh jodoh kan gitu punya gaya contoh tapi geningan karuhutnya kan baik geus geus banyak kurang mah nyontoh ka Kanjeng Nabi. Naon ibu mutih eueuh deui keur meuli teu geuna. Eta mah beda deui. Kejo mah jeung uya dua-duana oge putih, sang putih. Beas apa namanya? Uyah mah putih. Tapi lamun ayeuna mah kan keur nini-nini modelim bapak ge mah nu alus teh lain sangu bodas Bu, tapi sangu beureum ya, sangu beureum nu alus teh Bu nya. Nah, kan di urang mah sangu beureum leuwih nah ya sangu beureum eueuh forma beda geus beureum nya tapi ibu mun geus meak dahan forma dahar forma 7 can dahar can nuang sangu mah can dahar padahal ibu lamun keur saum cukup forma 7 engke lamun saum oge cukup forma 7 insyaallah sehat badan ibu bakal slim bakal hebat apa namanya Bu ya lamun ayeuna nu rada gardut teh pasti leuwih ditunjuk ya umum gratis punya gitu ya baik jadi kayak Bu lamun kita umroh ke Mekah bareng-bareng di bulan Ramadan tong gempeur ini timah teh memeh asar terus dia sholat asar tong balik cicing mah di masjid atuh Allah kumaha lebar dengan urut catering di itu teu kabagean keun wae Bu da urang niat ageulin derek barang hakan ke Mekah derek Ramadan ibadah tapi hese Bu ngayakin ke jamaah atuh pan lebar pan urang tos sembahyang tapi ayeuna mah menuna daging onta daging kan gitu nah ini saya tunjuk dari balik ya lima biasa lamun tadi teh inina memeh asar sabab lamun geus asar tadi itu teu kabagean tempat ieu ya jadi memeh asar bila sholat asar kemudian tawafnya kemudian kurang teh didinya cicing bari maca Al-Qur'an karena sebaik-baik waktu ketika kita berada di satu tempat yang baik adalah baca Quran atau berdoa kemudian kita menunggu adzan maghrib begitu masuk maghrib insya Allah muter kudu mawana naon geus dibere
Nah, aya kabagian 2 kantong, 3 kantong. Nu mereka teh loba pisan, beda di urang hese nu mereka. Nya. Itu mau loba pisan padanya. Jadi orang teh mau beuteung kosong we ka Mekah mah insyaallah. Wah, kelaparan diri. Sahabat naon? Sahabat aya contoh di Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyontoh ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Akhlak Kangjeng Nabi Ibrahim yang luar biasa apa Bu yang sulit ditiru? Memuliakan tamu sulit ditiru Bu. Sulit hese urang nya memuliakan tamu. Ya, tamu teh dipanguncitkeun domba teh ela. Ya, dipanguncitkeun domba terus dipotong ping-pingna langsung dibakar. Domba bakar ke tamu. Osok aya di urang nyuguhan ka tamu domba bakar. Tamu berurang we tamu maeta we nya. Nah, terus Bu. Nah, hese dia pahala Kanjeng Nabi Ibrahim anu diturunkan ku Kanjeng Nabi Muhammad yaitu memuliakan tamu. Sampai-sampai kata Rasul, kalau ingin tahu manusia yang baik, ingin tahu manusia yang mulia, berlatihlah untuk memuliakan tamu. Yukrim zarah, muliakanlah tamu. Itu ciri iman. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah baca 7 ayat dari surat Ali Imran. Selamat bergabung dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga, Bu Hilda bersama keluarga, dari Bandung Ahmad bersama keluarga, Teh Iis bersama keluarga, Bu Apis bersama keluarga, Bu Dewi katanya masih melayani ibunya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan solusi terbaik dari kesehatan ibunda tercinta. Amin. Yuk kita lihat yang sudah kita baca dari mulai ayat 179 di surat Ali Imran, masih kaitan dengan setelahnya pulang dari perang Uhud. Janganlah kamu disedihkan, itu yang kemarin sudah kita baca. Jangan sedih setelah pulang dari perang. Terus bagaimana? Nah, disebutkan bahwa orang-orang kafir atau orang yang tidak memperdulikan dan tidak taat kepada Allah, dan kalaupun sudah masuk Islam kemudian dia keluar, kemudian dia tidak menjalankan syariat Islam, maka ada 3 azab, tingkatan azab yang luar biasa dari Allah, yaitu azab yang besar, azab yang pedih, dan azab yang menghinakan. Itulah hukuman dari Allah ketika masih di dunia, ya. Ketika masih di dunia, azabnya pedih, azabnya besar, azabnya menghinakan. Kalau menghinakan kan ketinggali karasa gitu ya. Kemudian berikutnya di ayat 179-nya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Jadi Allah itu senantiasa mengubah keadaan orang beriman. Jadi Bapak Ibu lamun ingin berubah ke arah yang lebih baik, syaratnya satu, yaitu iman kepada Allah. Beriman. Lamun ayeuna Bapak Ibu ngerasa miskin, maka yakin suatu saat saya akan tidak miskin lagi. Syaratnya iman. Tapi lamun teu iman mah cirina naon jelema teu iman, Bu? Allah aduh kumaneuar nya Rasulullah Rasulullah eta teh ciri tidak beriman. Ya, berkeluh kesah. Orang yang beriman mah tidak berkeluh kesah, tidak Rasulullah, tidak pernah kumaneuar, tidak pernah umbar apa istilahnya sekarang tuh, umbar ka susahnya. Akhirnya kan lagi musim manusia teh ngumbar ka susah. Ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa bagi orang yang beriman maka akan dirubah dari keadaan sekarang. Artinya bakal lebih baik. Orang yang beriman selalu akan lebih baik. Ya. Sehingga Allah menyisihkan yang buruk atau yang munafik dari yang baik, dari yang mukmin. Jadi kalau ada kemunafikan dalam diri Bapak, diri Ibu, diri saya, maka itu akan terasa berat, sengsara. Tapi kalau ada mukmin, kalau ada keimanan, maka akan tenang hidupnya. Rek benghar, rek miskin tetap tenang. Ya, gitu ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Di Bapak Ibu perhatikan, namun ayat di antara Bapak Ibu anu sok alhamdulillah di makamari papangejeung jin,
kemarin penghijung malaikat itu teh pasti bohong. Tidak bakal. Karena yang diberikan kemuliaan untuk itu adalah hanya Nabi dan Rasul. Kumaha tuh abdi papanggih tiba-tiba tah Pak Dede ieu nomorna jetu sok pasang. Eta mah lain malaikat nomor jetu nya sok ketemu kosong wah kan gitunya. Udah masuk masang nomornya. Tahajud heula yang masang nomor ke zaman SD jeung podcast kan gitu ya. Tapi tahajud nanti di anak pun tanggal caringin gede, gua yang poek, yang mbah-mbahnya, wah, itu teh bu, kenyan terus bawa apa, ayam bakar ayam, ayam itu, nah kuring mah bangla sok minang jadi juring, lamun geus atidinya dan yang baru dah alulin, yuk pasti itu ayat itu, istilahnya cecempeh, sampai tiru ayiru pakai deting, cecempeh. Besi nanti ayah naon bodas, ya naon bodas itu lain togasin bu. Karena dah tu bikin togasin juring masih kena bu. Otak di rumah serba wae. Antara di dalam juring pak togasin mah. Cek juring teh bau gitu. Nah gitunya. Hanya sok ada togasin mah bau hidup nah hidup juring. Hati-hati bu kalau mungkin saya dikirim togasin ulah hidup sembarangan. Ya. Sebab luar biasa. Ya. Kemudian di situ teh kadang ayam kakak ayam, kadang ayam kopi hidung, daugan. Berarti kita pengalaman ya. Terus kadang aja duit receh, diharapkan apa namanya si kayak kalakai lah gitu pada dia. Ayo kemang bagus pasti panggilan aja parupuyan yang punya. Nah, pernah jadi juri oke rela ngadaharan nama di subuh. Teh lamun beak bu anu nyuguhkeun teh atuh alhamdulillah ditampi. Nah, beda aja si mobil kayak gitu kan bageula punya. Ya. Jadi disebutkan di sini dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasul. Jadi yang gaib itu hanya diketahui oleh yang Allah kehendaki. Ayeuna kan terusung jelema ngaramalkeun ken bakal kapilih teh pasangan ieu anu bakal menang kieu anu bakal akan gitunya. Itu teh hal gaib. Yang gaib itu yang kita belum pernah alami, yang belum kita tahu. Ya. Termasuk hati-hati Bapak Ibu sekarang kepada anak-anak, banyak anak-anak penakut ya gara-gara apa? Gara-gara orang tua. Tok kadinya aya judi. Masuk itu Bu. Oh, so banyak di sini anak-anak nih, nggak tahu anak siapa, apa namanya. Tadi itu, jangan ke situ, nanti ada hantu, gitu ya. Tapi mana kan diajarkan padahal kuring di dia saumur umur tentang ngajarkan ayah hantu di dalam masjid, punya. Terus malam ayah jin di dalam kokol, ya. Kokol kan di sana, efeknya lain lain jin, nunakolna aki-aki ngan teka tingali, maka geus pewok, ya akhirnya itu tung 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 eta teh cirina imsak tapi lamun geus dur nah eta mah cirina geus asupna ya karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu kemarin sebutkan yang kafir, yang keluar dari jalan agama Allah akan mendapat 3 azab. Azab besar, azab pedih, dan azab menghinakan. Sedangkan orang yang beriman dan bertakwa, istiqamah di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Beda enggak Bu pahala dengan azab? Ibu hayang pahala, hayang azab. Di orang atau pahala Bu. Jadi pahala itu harus diundang. Bagaimana cara mengundang pahala? Ibadah ikhlas. Gitu. Jadi ibadah itu kita mengundang pahala. Ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Bahil itu apa Bu? Pelit, kedekut, koret, ya.
Orang yang bahil ini katanya ya akan kembali kepada dirinya. Mereka menyangka kebahilan itu akan baik. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Bayangkan ibu lamun ibu ayeuna boga sawah tapi tara dipakai tara dijakatan, tara dipakai sedekah. Oke, sawah itu bakal dikalungkeun. Duh, sawah dikalungkeun ya dibebankan kepada dia. Komo dibuka kongkorong punya jeung dibuka gelang ya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibu, ciri orang ikhlas dan orang ihsan itu mengetahui Allah, dia paham bahwa Allah itu maha mengetahui. Apa yang kita kerjakan, Allah ketahui. Selanjutnya lanjut ke ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan. Jadi Allah mendengar orang yang mengatakan begini. Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Dianggapnya Allah miskin sehingga perlu dikirim makakak, dikirim tadi ceplok gitu ya, terus dikirim. Nah, itu menganggap Allah miskin. Hati-hati Bapak Ibu kalau ada yang menganjurkan begitu ya. Ya, kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Orang yang menganggap Allah miskin itu akan mendapat azab. Ini azab yang keempat, azab yang membakar. Tadi yang pertama azab itu yang besar, yang kedua yang pedih, yang ketiga menghinakan. Yang ini adalah yang mungkar, yaitu orang yang mengatakan bahwa Allah miskin sehingga Allah itu dianggap butuh, ya, butuh harta kita. Oh, dia belum bayar zakat. Nah, seolah-olah merek Allah. Ya. Padahal bukan karena miskin Allah itu, tapi karena supaya hartamu bersih. Ya. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Yaitu siapa yang menganiaya diri sendiri itu, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul. Jadi Yahudi itu sampai nanti kiamat. Dan sekarang orang Yahudi itu cerminannya adalah Israel. Dia itu merasa dirinya tidak berhak atau tidak layak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena menganggapnya rendah kepada kanjeng Nabi. Dia anggap bukan keturunan dari mereka. Sehingga yang hebat itu hanya keturunan dia saja. Nah, kalau ada yang manusia model begitu, berarti itu sifatnya Yahudi. Sehingga kalau menjadi presiden kudu anak aing itu teh turunan Yahudi kan gitu ya. Kan akhirnya kerisem gitu punya. Nah, ya. Katakanlah sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelum bawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Jadi orang-orang Yahudi itu pertama membunuh rasul-rasul, padahal dari bangsanya sendiri. Kelakuan itu dimulai dari si Yahuda yang ingin membunuh Yusuf. Nah, itu kemudian Yahuda itu menurunkan belegongnya itu kepada anak cucunya. Jadi diwariskan. Kalau ayah mengajak berbuat baik, tapi tidak sesuai dengan keinginanmu, kalau perlu bunuh. Gitu. Itu perintah si Yahuda. Dan itu mengajak orang lain. Kira-kira Yahudi lamun partai menang moal du ayeuna. Menang, Bu. Menang. Mana contohnya ayeuna Palestina diserukan oleh berbagai negara untuk dihentikan, jangan dibunuhin oleh Israel. Israel anggar we, sabab naon nu ngadukung mereka lebih banyak. Mana buktinya ngadukung? Manehna teu buka pabrik senjata, tapi manehna loba senjata. Nah, di mana? Di pendukung. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Dukung Yahudi itu banyak. Bisa jadi di urang oge aya, bisa jadi urang.
Kan penyedotan rokok itu kan mendukung Yahudi, Bu. Nah, mendukung Yahudi, kapan rokok teh pabriknya Yahudi. Ya. Oh, pabrik rokok Kiai Haji. Ya. Leres. Tapi ya salah ke ibu kan ngara rokok. Kan udah sih ngamak sok. Berarti Yahudi kan ngamak teh, Bu. Nah, tetap berpuasa haram rokok teh, Bu. Sebab naon ngadukung Yahudi, mun ngadukung Yahudi berarti ngadukung pembunuhan terhadap orang-orang Palestina. Hati-hati. Sekali sedot, sedot, ya pabriknya mesti eta. Tinggalkan iklan apa kita tembak. Ya, mau iklan apa? Ya. Contohnya Yahudi naon ente nu perempuan ngadukung iklan rokok pakai jilbab terus pakai kursi dahan. Rata-rata caranya itu elektronik kan gitu punya. Hati-hati Bapak Ibu anu sok rokok eta teh ngadukung Yahudi. Ya. Berarti ikut ngabunuh Palestina. Tapi dah ngeunah tak eta masalahnya. Yahudi mah nya mau ngeunah. Punya cek Islam nikah, maneh nama zina. Alhamdulillah. Yahudi itu Bu. Yahuda rahasia benar atau bukan rahasia bahwa dia yang membunuh, yang menyemburkan Yusuf ke dalam sumur pada saat dia sedang berzina dengan bibinya. Jadi Bapak Ibu ketika bibinya sedih ningali kekayaan bapaknya Yahuda, siapa bapak Yahuda? Nabi Yakub. Nah adiknya Nabi Yakub karunya kan Nabi Yakub. Ingin meyakinkan Nabi Yakub bahwa Yusuf itu dibunuhnya oleh siapa. Nah, kemudian apa Nabi Yakub tahu? Tahu sebenarnya. Cuma Nabi Yakub bukan sedih karena Nabi Yusuf yang dibunuh atau yang dimasukkan ke dalam sumur, tapi sedih karena anak-anaknya bau. Ibu sok sedih lamun anaknya bau. Ya, bohong, kita ngaji hese. Ibunya tara kita ngaji ieu. Ibunya ngaji lompatan itu tara dicarek ieu. Tetep sedih ibu teh berarti. Mencek paulus dan naon bodam di ngaji lompatan. Nya maksud teh naon teh lamun ku batu. Kamu minum bapak naon kudu di naon, Bu. Kamu ku batu ge ngamuk. Dicarekan anak patemu lompatan di dia dicarekan kepada dede. Ngamuk patemu. Nah, leres. Asli teh Bu gitu. Tak simpri mata lobayeu nyarek. Apa naon kaindungna nyangangang ka dieu nya. Nyangangang teh siga naon, Bu? Siga gogoh punya anakna dicarek di dia, indungna jeung bapana anu nyangangang daripada masalah teu diantem. Tapi bukan berarti didiamkan. Suatu saat dia akan kembali kepada keadaan yang balik kepada orang tuanya. Dia orang tuanya datang, "Ieu cenah kumaha? Cenah pun anak teh baong, da kalakuan indung bapana baong." Kan gitunya. Terus dan kudu ditepikeun nu kitu teh Bu dina agama teh. Sebab naon? Ayeuna loba urang teh geus menyesal di saat akhir karena apa? Gak mampu mendidik anak. Soalnya keur leutik diantepkeun. Jadi geus gede anggung si gaya Yahuda. Ya. Jadi di sini sebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi dan rasul. Nah, ketika adiknya Nabi Yakub itu ingin membongkar rahasia, sebenarnya benar nggak sih dibunuh? Benar nggak dicemplungin ke dalam sumur atau digimanain? Maka perempuan yang namanya adiknya Nabi Yakub itu tahu gimana cara membongkar rahasia. Yaitu laki-laki mah kalau rahasianya akan terbongkar, kahiji lamun keur mabok, kadua lamun keur ngeunah. Ya. Keur mabok yang mah itu kan gitunya kan mabok. Tapi lamun keur ngeunah, cenah mah keur ngeunah teh lamun keur hubungan suami istri. Pas keur hubungan suami istri, ari nu ngabunuh Yusuf teh geus urang lah, terus dia pada gitu. Itu Pak Dede. Kata Pak Dede lamun keur eta ya, hati-hati bisa dibongkar rahasia teh. Jadi seorang istri kalau ingin membongkar rahasia suami ketika sedang ya Kang buka hutang entel ya kan gitunya padahal gede kan gitu ya malah bisa dirinya mengabohong. Jika mereka mendustakan kamu maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mujizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Kangjeng Nabi itu pernah sedih karena
orang-orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad kembali. Orang-orang yang sudah menjadi Muslim kemudian kafir kembali, murtad. Nah, ketika beliau sedih oleh Allah dihibur. Muhammad, jangankan kamu, Rasul-Rasul sebelummu dengan memperlihatkan mukjizat, dia sudah masuk, kemudian dia keluar lagi. Malah nabinya mereka bunuh. Nabi yang berhasil mereka bunuh, paling tidak yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Menurut mereka Nabi Isa juga dibunuh, padahal menurut Islam tidak. Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang disalib itu Bapak Ibu bukan Nabi Isa. Sekali lagi, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kalau ibu meyakini yang disalib adalah Nabi Isa, berarti ibu kafir, keluar dari ajaran Islam. Hanya tahu ucapkan selamat Natal itu dia. Kenapa? Berarti meyakini haram hukumnya. Tapi da'atu, da'atu kemadinya lah. Ya. Kemudian disebutkan tiap-tiap jiwa akan mati. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Ibu Bapak sudah merasakan mati? Nah, enak nggak? Belum, gitu. Bapak pernah kehilangan keluarga, ibu atau mungkin bapak atau saudara? Bagaimana rasanya? Nyelak, nyesek, sakit kan gitunya. Itu artinya apa? Orang lain yang meninggal kita yang nyesek. Berarti kalau kita yang meninggal, mau nyesek, mampu meninggal mau nyesek. Buktinya apa? Tibra, tapi bagi orang yang beriman bahwa meninggal itu adalah indah dan harus dirindukan. Karena ibu kan selalu berdoa, ya Allah masukkan ke dalam surga. Masuk surga bisa dalam mati. Berarti ibu tuh ya Allah matikan gitu ya. Jadi hati-hati ibu ya berdoanya. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, kemudian nanti masukkan ke dalam surga. Jadi itu jelas bu doanya gitu. Makanya Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Kemudian Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Gitu ya. Jadi jangan lupa. Oh yang masuk surga geus boga naon? Da make tiket ke surga mah. Ka bioskop pakai kudu make tiket. Tiket ke surga ternyata namanya takwa. Jadi tiket surga itu takwa. Mana ayatnya? Uiddat lil muttaqin. Kan gitu. Surga yang luasnya langit dan bumi dan ampunan Allah itu untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu disebut muttaqin. Dari ibu termasuk yang muttaqin. Insya Allah hayangna ibunya. Nah, kemudian dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Katakan Bu, kehidupan dunia adalah hanya kesenangan yang menipu. Jadi Bapak Ibu teh lamun ayeuna dang ding dung ujang aji kehidupan dia dung sak neangan dunia tapi ka pokok salat tapi ka ngabatalkeun puasa sabenerna Ibu Bapak teh tertipu. Ya. Jadi lamun ayeuna jelema ninggalkeun salat, jelema ayeuna teu ibadah, jelema ayeuna koret, cecereman, terus maling, malah korupsi, itu teh berarti dia tertipu. Hati-hati ya. Nah, jadi ayat ke-184 ini menegaskan kepada kita 185 ya. 185 menegaskan tentang bahwa semua yang terjadi di dunia akan diakhiri dengan kematian. Dan ketika kematian datang, maka pastikan kita mendapatkan kesempurnaan pahala. Ya, makanya tadi Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Minta kepada Allah untuk menjadi orang yang matinya itu baik. Husnul khatimah itu matinya baik. Ya. Baik itu bukan berarti mati di rumah sakit atau mati tenang atau mati di infus bukan.
Mati baik itu mati dalam keadaan membawa iman. Minimal ingat Allah. Ingat Allah. Ya, gitu. Makanya kalau sebelum meninggal orang suka ditalkin. Ditalkin itu yang belum meninggal, Bu. Yang sudah meninggal mah nggak usah ditalkin karena udah tidak mendengar lagi. Dia mau udah urusan dia dengan Allah. Tetapi kita berdoa kepada Allah supaya yang meninggal ini diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan lupa, Bu, kalau seandainya ada talqin dalam keadaan sedang pemakaman itu adalah bukan ngajak ngobrol si mayit, tapi ngajak eling kepada semua yang masih hidup. Cuman karena si mayit ini pernah hidup, maka disebut namanya. Hei, Dede. Kan gitunya dicabak tapi bisa cek pada katanya. Itu mah itu bijak kan gitunya cek pada Dede. Aino gitu kan karena sirah nanti ku istri nak. Ade deh. Kan gitunya. Sahur, sahur, sahur kan gitunya. Nah, saya lain udah dekat dia semakin membela. Di Tajong, ya. Tajongna bari lalaunan. Nah, gitu ya. Ulah di Tajong siga Messi, Tajong bolanya. Nah, lalaki ngaudangkeun istrina kumaha kata gue. Ngaudangkeun istri paling gampang mah Pak, gara-gara gancang udang di kumaha geuning. Di Banjur cina, oh itu ingin ngaluarkeun dompet. Dompet tuh. Berem sebutkan alhamdulillah ya boy ayeuna aya kene tilu lamar langsung udang tuh istimewa ya terus tapi lamun neng udang wah lila tulun alhamdulillah ya tilu lamar deui ya dompet langsung udah ya karena itu yang sensitif ya eta mun awewe zaman ayeuna Siti Aisyah digugahkeun anak kumaha Bu? Air ya